Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 jam diguyur hujan deras, bencana tanah longsor terjadi di sejumlah lokasi di Kecamatan Sela Jambe, Subang, dan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Jengkol di kota Tasikmalaya makin bikin jengkel. Harga 1 kg menembus harga Rp50.000. Sopir tergencet di dalam mobil saat roda patah. Mobil oleng dan menabrak beton pembatas lahan di Pantura, Subang. Informasi pertama untuk Anda, diguyur hujan deras selama 4 jam. Bencana alam berupa tanah longsor terjadi di sejumlah lokasi di Kecamatan Sela Jambe, Subang, dan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga. Bencana tanah longsor terjadi di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Subang, Sela Jambe, dan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Sabtu petang pekan lalu. Longsor dipicu oleh hujan yang turun dengan deras dalam waktu yang cukup lama. Di Dusun Cikaso, Desa Patala, Kecamatan Cilebak, sebuah tebing longsor dan menimpa sebuah rumah warga hingga ambruk dan hancur. Longsornya tebing setinggi 30 meter dan lebar 20 meter tersebut diduga karena tidak kuat menahan resapan air. Diakibatkan curah hujan yang sangat deras, dimulai dari jam 14 sampai waktu kejadian sampai jam 17 itu hujan nggak berhenti-berhenti, mengakibatkan longsor dan menimpa salah satu rumah yang mengancam beberapa rumah. Kalau nggak salah itu ada 8 rumah yang terancam, 9 rumah yang terancam. Ada korban jiwa Pak? Punten. Korban jiwa, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi material rumah itu salah satu rumah tidak bisa tertolong, semua hancur gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian pemilik rumah ditaksir mencapai Rp200 juta. Untuk sementara, korban bersama keluarganya mengungsi ke rumah saudara. Warga kemudian bergotong royong membenahi puing-puing bangunan rumah yang masih bisa dimanfaatkan. Petugas BPBD Kuningan masih mendata jumlah kerugian akibat longsor serta penanganannya. Warga yang berada di daerah rawan bencana diminta agar waspada dan segera mengamankan diri bila turun hujan deras yang cukup lama. Sekitar kurang lebih 7 titik, di antaranya adalah rumah yang roboh, juga ada beberapa ruas jalan yang desa dan jalan penghubung desa juga jalan kabupaten yang terkena. Selain tebing yang longsor, bencana longsor juga menimpa tembok penahan tanah di permukiman penduduk serta penahan bahu jalan Cipasung, Subang. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Hujan deras selama lebih dari 2 jam mengakibatkan jalur utama Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon terendam banjir pada hari Minggu petang. 300 meter jalan transnasional tersebut terendam dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Ruas jalur utama Pantura yang menjadi jalur transportasi nasional di Pulau Jawa, tepatnya di Simpang 3 Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, terendam banjir sepanjang 300 meter. Air menggenang hingga ketinggian 50 cm dan menutup jalur jalan, khususnya yang mengarah ke Jakarta. Banjir yang menggenangi Pantura ini disebabkan hujan lebat yang mengguyur selama lebih dari 2 jam. Buruknya sistem drainase di sekitar lokasi membuat genangan air tidak mengalir dengan cepat. Akibatnya, air menggenang dan merendam Pantura serta menutup pembatas jalan atau trotoar. Banyak sepeda motor mogok di tengah genangan banjir karena nekat menerjang tingginya air. Tak sedikit pula kendaraan roda 4 yang mogok sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Luapan apa sih Pak? Ini tadi hujannya gede banget, sekitar 1 jam yang lalu lah. Oh, 1 jam yang lalu. Sekitar segituan. Ini jalan Pantura ya Pak ya? Ini Pantura, lampu merah Arjawinangun. Oh, Arjawinangun. Tadi sempat mogok Pak, motor Pak? Ini terlalu dalam tuh, banyak yang mogok juga kan. Tadi nggak bisa lewat juga ini? Nggak bisa lewat. Pada mogok di
udah rada sekarang rencana Kurang berfungsinya drainase membuat genangan air tidak cepat surut, bahkan cenderung meninggi. Sejumlah kendaraan memilih berputar arah dan hanya kendaraan besar saja yang dapat melintasi genangan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Banjir air laut pasang maksud kami atau ROB menerjang permukiman kampung nelayan di pesisir Pantura, Kabupaten Subang pada hari Minggu. Selain merendam rumah, banjir juga merendam fasilitas umum di desa setempat. Naiknya air laut menyebabkan banjir kembali merendam permukiman warga di Dusun Sindang Laut, Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Minggu sore. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Sebagian rumah warga sudah dibuat tanggul dan ditinggikan agar bisa menahan masuknya air ke dalam rumah mereka. Selain merendam permukiman, air laut pasang juga meluber ke areal pelelangan ikan, sehingga mengakibatkan akses masuk ke tempat pelelangan menjadi tergenang. Warga masih bertahan karena menganggap ketinggian banjir masih aman. Ini langganan rob air pasang. Nah, sekarang berapa rumah yang terendam hampir ini rob? Ya pokoknya untuk lingkungan pelelangan biasa langganan terendam. Pastilah aktivitas warga agak terganggu karena adanya genangan air. Banjir rob terjadi saat memasuki siang hingga sore hari. Saat itulah tanggul untuk penahan dan pembatas pantai tidak mampu lagi membendung naiknya air laut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Garut mengakibatkan sebuah jembatan yang menghubungkan dua kecamatan ambruk terbawa banjir. Warga berharap segera ada perbaikan jembatan agar aktivitas pertanian dan pendidikan warga tidak terganggu. Jembatan yang berada di atas Sungai Cikandang, Kabupaten Garut ambruk setelah dihantam banjir besar. Akibatnya jembatan tersebut tidak bisa dilintasi warga karena sangat berbahaya. Jembatan ini menghubungkan Desa Jagabaya, Kecamatan Mekar Muti, dan Desa Guna Mekar, Kecamatan Bungbulang. Keberadaan jembatan ini sangat penting karena menjadi jalur aktivitas ekonomi, pertanian, dan pendidikan serta kesehatan. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk perbaikan jembatan agar aktivitas warga kembali normal. Untuk sementara waktu, warga harus memutar lebih jauh hingga 5 km. Ini mengenai masalah jembatan penghubung ya dua desa antara Desa Jagabaya dengan Desa Guna Mekar. Situasi terkini memang jembatan ini sudah tidak layak pakai lagi dan harus secepatnya direalisasikan ya, terutama ini kepada dinas-dinas terkait, terutama karena akses jalan tersebut ini adalah akses pertanian dengan anak-anak sekolah. Anak sekolah terutama anak sekolah SD, SMP, dan SMA itu yang ada di Kampung Wangun ini sekolahnya semua ke Desa Jagabaya.